Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama walau di dunia maya, di online. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi daripada keberkahan perjumpaan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak Pami akan tanya, Maza darsunal ana? Darsunal ana at-tarbiyatul islamiyah. Apa itu at-tarbiyatul islamiyah? Yakni pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, pada hari ini alhamdulillah kita akan langsung memasuki bab kedua tentang mengimami adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam muqaddimah ini ada sebuah cerita. Pada suatu hari Rio atau teman-temannya mengobrol dengan Ustadz Kais, yakni guru PAI di halaman kelas. Rio penasaran nih dengan pembelajaran beriman kepada Allah yang diajarkan di kelas. Dia bertanya kepada ustadznya, kalau Allah itu ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Tiba-tiba guru itu mencubit Rio hingga mengaduh. Aduh, mengapa Ustadz cubit saya? Sakit tahu? Rio menggerutu. Ustadz pun berkata, kan kamu nanya, makanya Ustadz jawab. Rio tidak paham dengan jawaban Ustadz tadi dan segera menimpali. Apa hubungannya dengan pertanyaan Allah itu ada? Ustadz Kais menjelaskan, kalau kamu sakit, memangnya kamu melihat rasa sakit itu? Rio menimpali. Ustadz, sakit itu terasa, bukan terlihat. Gimana sih Ustadz ini? Kemudian Kais menjawab. Ustadz Kais menjawab, nah kamu tahu yang ada itu tidak terlihat, bisa juga terasa. Oleh itu, keberadaan Allah tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan. Jadi anak-anak, dari muqaddimah ini menceritakan si Rio yang penasaran dengan pembahasan Ustadz Kaisnya yang menyatakan bahwasannya Allah itu ada tapi tidak terlihat oleh mata. Maka ustadznya ini mencubit dia. Loh, kenapa ustadz cubit saya? Kemudian ustadz menjelaskan, kamu merasakan sakit? Iya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Mungkin cubitan tadi bisa kita rasakan tapi tidak terlihat perasaan daripada rasa sakit itu sendiri. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah daripada pembahasan kita, yakni dengan berkaitan bahwasanya Allah itu ada. Pada halaman 28, kami akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita mengamati benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Di sini disebutkan bahwasanya alat-alat yang ada di rumah kita, di sekolah kita, perabotan-perubatan, baik itu kursi, meja, lemari, yang ada di sekitar kita ini, apakah mungkin benda-benda itu ada dengan sendirinya? Ataukah mungkin itu semua itu tiba-tiba datang sendiri? Kalau pertanyaan ini kita tanyakan kepada kita semuanya, otomatis kita akan tersenyum, tersipu. Ya tidak mungkin lah yang namanya benda kok bisa datang sendirinya, tiba-tiba datang dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Pasti yang namanya setiap benda yang ada di sekeliling kita ini, semuanya ada yang membuatnya. Oke anak-anak, akal kita tidak akan bisa membayangkan kalau andainya kayu gelondongan kemudian datang ke rumah kita, kemudian dia membelah dirinya sendiri, kemudian dia membentuk dirinya sendiri menjadi kursi, kemudian dia mengecat dirinya sendiri. Apakah ini bisa diterima dengan akal kita? Ya tentunya tidak mungkin lah ya. Tidak mungkin benda itu bisa membuat dirinya dengan dirinya sendiri. Tetapi anak-anak ketahuilah, semua benda, apapun yang ada wujud di dalam rumah kita, di sekitar kita, semuanya itu tentu ada yang membuatnya.
tentu pasti ada yang membuatnya. Yakni, siapa yang membuatnya? Inilah Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak yang berbahagia, kita pun lihat ada bukit, ada air, ada gunung. Ya, kemudian kita akan bertanya, apakah semua itu ada dengan sendirinya? Apakah mereka itu bisa ada dengan sendirinya? Pasti tidak mungkin. Itulah karena ada yang membuatnya. Manusia tidak mungkin bisa mengadakan apa yang ada di alam sekitar kita. Kemudian anak-anak yang berbahagia, kita akan mengamati makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang paling utama adalah makhluk yang namanya manusia. Kita ini dilahirkan daripada orang tua kita masing-masing. Namun tampak jelas setelah orang tua kita melahirkan kita. Kita tumbuh dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian tumbuh lagi menjadi remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa, kemudian tumbuh lagi sampai kita menjadi orang tua kembali. Orang tua kita mungkin bisa. Orang tua kita memang yang melahirkan kita. Tetapi anak-anak ketahuilah, yang menjadikan, yang menumbuhkan, yang membesarkan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ayah kita mencari nafkah, memberi kita makan, tetapi ayah cuma sekedar bisa memberi nafkah, tetapi yang bisa membesarkan kita, menumbuhkan kita menjadi gede, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba juga kamu bisa melihat, perhatikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita, di halaman rumah kita. Mungkin mama, mungkin papa bisa menanam cabai dari biji-bijinya, kemudian ditanam, ditaruh di tanah, kemudian disiram. Nah, manusia bisa melakukan hal yang semacam ini. Tetapi anak-anak ketahuilah, yang menumbuhkan, yang menjadikan biji menjadi akar, kemudian akar, berdaun, tumbuh, menjadi dahan, kemudian besar, dan akhirnya dia mengeluarkan buah. Nah, ini semua anak-anak yang berbahagia. Siapa yang membuat? Siapa yang menumbuhkan? Tentunya pasti ada yang menumbuhkan. Manusia bisa hanya mungkin membuatnya atau menanamnya, tetapi dia tidak bisa menumbuhkan daripada tanaman-tanaman itu. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'una. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkannya? Al-Waqiah ayat 72. Ini ayat Al-Quran yang menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua bahwasanya semua apa yang tumbuh di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa karena kita menanamnya, karena kita yang menyiramnya, lantas kita bicara, ini tanaman ada karena saya yang menumbuhkannya, saya yang menyiramnya. Kalau tidak saya siram, tidak akan tumbuh. Tidak. Kita tugasnya mungkin hanya sebatas menyiram, memupuk dan lain sebagainya. Tetapi yang menumbuhkan, yang membesarkan tentunya ada, yakni Allah Azza wa Jalla. Oke anak-anak, pada hari ini pembelajaran untuk kelas 4 kita sampai di situ dulu. Ya, insya Allah untuk bab kedua ini kita mulai dari yang A. Kemudian nanti pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke bab B dan C. Silakan anak-anak dibaca di rumah, kemudian dipahami, kemudian Pak P harapkan semuanya memahami apa konsep daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yang dimana dengan contoh-contoh, bukti-bukti dari apa yang kita lihat di alam sekitar kita ini menjadikan tambah yakin kita, tambah berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya yang menciptakan, yakni Allah Azza wa Jalla. Itu saja mungkin yang bisa Pak Pemi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan anak-anak dipelajari di rumah, kemudian dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.